Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. An Muawiyah bin Abi Sufyan qala man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Dari sahabat Muawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa sumber kebaikan itu tak kalah seseorang memahami fikih, paham terhadap pembahasan ilmu fikih. Kenapa demikian? Karena kalau kita belajar fikih, maka dengannya nanti ada perbaikan ibadah kita, salat, puasa, zakat, haji. Dan dengannya juga kita ada perbaikan muamalah. Berdagang kita nanti jadi baik. Kemudian hubungan kita dengan tetangga jadi baik. Kemudian akad pernikahan dan yang lainnya semua diatur dalam agama kita ini. Tak satu pun yang keluar dari pengaturan agama. Ad-dinu ja'a li sa'adatil bashar walintifa'i syarri anhum wad-darar. Nah, kita masih dalam pembahasan tentang toharoh. Sekarang masuk dalam nawakidul al-udu, yaitu pembatal-pembatal wudu. Kita ketahui pembahasan sebelumnya, Pak, sudah dipaparkan tentang tata cara wudu, kemudian rukun-rukunnya, babu nawaqidil wudu. Sebagaimana Islam ada pembatal-pembatalnya, demikian juga wudu ada pembatalnya. Seseorang yang beragama Islam, dia bisa keluar dari agama, contohnya dia nyembah patung, contohnya dia percaya Nyi Roro Kidul di Gunung dia pantai selatan sana. Dia percaya bahwa pohon ini bisa memberikan uang kepadanya, maka ini bisa batal keislamannya atau keluar dari agama. 6. Baca Budul Fikar al-awal. Nah, stop dulu. Pembatal wudu yang pertama adalah al-khariju minas sabilaini, yaitu apa saja yang keluar dari dua jalan. Dua jalan di sini adalah dubur, kalau laki-laki zakar, kalau perempuan farj. Farj itu, Pak, ini tempat keluar. Farj. Nah, apa saja yang keluar dari dua jalan ini nanti menyebabkan wudunya batal. Pako carana ko ulawa masuk. Yang keluar adalah emas. Keluar dari dubur kita berupa emas butiran gitu. Maka tetap apa? Batal wudunya. Secara mutlak. Mutlak di sini apakah itu angin, kotoran, air atau yang lainnya, apa saja yang keluar itu mutlak. Anak kecil, dewasa, semuanya apa? Membatalkan wudu yang keluar dari dua jalan. Kalau yang keluar dari zakar kita, kemaluan kita meliputi air kencing, kemudian air mani, wadi, madhi. Nih, keempat ini yang keluar. Bisa bedakan antara Abu Muhammad antara madhi dengan mani? Bisa? Terpancar. Kalau air madhi? Kalau air madhi itu pelumasnya. Kalau kita memuncak syahwatnya, itu otomatis keluar pelumas itu. Cairan putih, ya kental juga, tapi dia keluar ketika syahwat dan dia tidak memancar.
Nah, kalau wadi itu keluar di saat kita selesai kencing. Nah, biasanya keluar ada cairan putih lagi keluar setelah selesai kencing. Air kencing, air mani, madhi sama wadi ini semua apa? Naqidul wudu, membatalkan wudu. Kalau yang keluar dari dubur kita apa itu? BAB, kemudian kentut. Nah, ini membatalkan wudu. Nah, yang kedua Abu Fahri. Nah, waddamul kasiru wa nahuhu. Yang kedua yang membatalkan wudu kata penulis adalah ad-damul kasir, darah yang banyak. Dan semisalnya nanah. Tapi ini pendapat penulis ya. Pendapat yang kuat bahwa darah itu tidak membatalkan wudu. Kecuali darah haid, darah nifas atau darah istihadah. Kalau darah yang keluar karena luka atau karena mimisan, ini tidak membatalkan wudu dan tidak najis. Karena Rasulullah pernah membuatkan kemah sahabatnya di dalam Masjid Nabawi yang berlumuran darah. Nah, yang ketiga Pak Imam. Nah, zawalul akli, yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal. Dengan sebab tidur atau yang selainnya. Atau yang selainnya ini meliputi mungkin mabuk, ya mabuk hilang akalnya, atau gila, majnun, atau tertidur, atau pingsan. Nah, ini. Jadi kata penulis, zawalul akli, hilangnya akal, ini menyebabkan batalnya wudu. Kenapa kira-kira tidur dikatakan pembatal wudu? Karena dia ada madhonnatul khuruj. Ada dugaan keluar sesuatu tak kala kita tidur. Ini dugaan saja ya. Karena Pak, karena kalau kita tidur Pak, itu pengontrolnya itu sudah tidak bekerja. Pengontrol yang ada di dubur kita sama zakar kita itu tidak bekerja. Apa istilahnya pengontrol itu? Ketika dia mau keluar, keluar saja. Makanya ada yang ngompol, ya, ada yang kentut dia nggak rasa di saat dia tidur karena pengontrolnya sudah tidak ada. Nah, kalau sekiranya ada yang jaga di saat kita tidur, kamu jagain saya ya, kalau saya tidur perhatikan apakah saya buang kentut ataukah saya kencing, perhatikan. Nah, ini memungkinkan nanti tidak membatalkan wudunya. Kenapa kira-kira? Karena ada yang jaga, ada yang meyakinkan bahwa Anda tidak mengeluarkan sesuatu. Karena tidur itu pada asalnya dia tidak membatalkan wudu. Hanya ada madhonnatu khuruj, ada dugaan keluar sesuatu. Maka diambillah hukum bahwa tertidur itu membatalkan wudu. Tidur yang mana ini? Tidur yang dia tidak rasa lagi omongan yang ada di sampingnya. Kok masih ngantuk-ngantuk ayam gitu? Ini tidak. Biasanya kalau ada orang kalau sedang khutbah Jumat kan ada yang tertidur-tidur, begitu qomat langsung bangun. Tapi kalau ceramah matiin roy karena dibisiki sama setan. Ketika qomat baru dia bangun bersegera. Berarti ini enggak tidurnya enggak pulas. Naam, Abu Imran yang keempat. Jazuri. Yang keempat adalah memakan daging onta. Memakan daging onta. Apakah dia dipanggang, direbus, digulai? Pokoknya dia membatalkan wudu. Lantas alasannya apa? Alasannya tidak disebutkan.
Karena ini perintah yang sifatnya ta'abudiyah, kita mengikuti saja. Dan ini nanti tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Apakah itu burung onta? Pernah lihat Pak burung onta? Dia burung tapi tampangnya kayak onta. Dia punya sayap tapi bukan onta. Namanya burung onta. Nah, jadi tadi daging onta ini mutlak membatalkan wudu. Tak kala kita memakannya, apakah dikasih cuka saja, dilawak istilahnya, kalau orang Bugis kan dikasih cuka saja, atau dipanggang atau direbus, semuanya membatalkan wudu. Dan ini tidak berlaku pada daging kambing ataukah daging sapi. Nah, Abu Zulfikar. Nah, masul mar'ah menyentuh perempuan tapi diikat dengan syahwat. Kalau hanya menyentuh saja, ini tidak membatalkan wudu. Karena para ulama berselisih tentang firman Allah dalam surah Al-Maidah itu, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Ibnu Abbas mengatakan di sini menyentuh yang dimaksud sini adalah jima'. Kalau Imam Syafi'i dan madhabnya mengatakan bahwa menyentuh ya menyentuh dengan tangan atau menyenggol, ini membatalkan wudu. Apakah itu istri kita ataukah bukan mahram kita? Ini Pak, beda pemahaman dan beda melahirkan hukum. Yang benar bahwa menyentuh perempuan yang membatalkan wudu adalah menjimaknya atau menyentuh dengan syahwat sehingga keluar madhi. Paham Pak? Kalau menyentuh tapi tidak dengan syahwat yang kencang, biasanya keluar madhi kan? Nah ini bisa membatalkan wudu. Kenapa? Karena Rasulullah biasa tak kala dia mau keluar ke masjid itu qabbala azwajahu. Itu mencium istri-istrinya. Mencium istrinya. Pak Rifa yang keenam. Yang keenam menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan istri atau kemaluan yang lain, kemaluan anak-anak kita pegang gitu, tanpa ada pembatas, langsung kulit ketemu kulit, ini nanti membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Kalau sekiranya kita sholat sambil garuk-garuk gitu karena gatal, tapi ada pelapisnya, ada celana dalam, ada celana luar, maka ini tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan kalau sekiranya menyentuh tapi menyentuhnya langsung. Napat tama limana. Dia masukkan tangannya ke dalam. Engkau kira-kira makai sambil sholat kemudian dia masukkan. Mungkin saja maka orang tersebut sholatnya batal. Karena batal wudunya. Abu Fahri yang terakhir. Nah, yang ketujuh adalah taksilul mait. Memandikan jenazah. Jadi di dalam bahasa Arab itu Pak dibedakan antara mayit dengan janazah. Perbedaannya pertama mayit itu mudzakkar, janazah itu muannas. Perbedaan yang lain lagi kalau mayit itu dia belum diapa-apain. Baru dicabut ruhnya. Belum dimandikan, belum dikafani, belum disolati. Kalau jenazah itu sudah siap, sudah dimandikan, sudah dikafani, siap diantar ke kuburan. Nah, jenazah ini yang harus disegerakan. Harus disegerakan diantar ke kuburan. Agar nanti ruhnya itu Pak yang ditarik ke atas, disegerakan untuk dikembalikan lagi ke jasad. Tak kala dimasukkan ke dalam liang lahat,
bersamaan itu pula ruh dimasukkan lagi ke dalam jasad. Jadi enggak gentayangan kayak sundal bolong, kolor hijau dan yang lainnya itu. Nah, enggak seperti itu. Jadi dia kembali lagi menyatu ke jasad dan dia berada di alam barzah. Alam yang memisahkan antara dunia dengan negeri akhirat. Nah, Pak Imam yang terakhir. Nam tuhbitul a'malu kulluha. Di situ apa? Kullaha. Enggak, ini kulluh. Dia ini taukid maknawi. Tuhbitul a'malu kulluha. Oh sebentar, afwan, ini fa'ilnya nanti ke rida. Berarti dia tuhbitul a'mala kullaha. Naam. Al-amala sebagai maf'ul binya. Kalau kita jadikan dia naibul fa'il jadinya tuhbatu. Dihapus amalan-amalan seluruhnya. Naam, yang kedelapan, pembatal wudu yang kedelapan adalah murtad. Murtad, yaitu keluar dari agama. Kongka ada seseorang yang dia sudah wudu mau pergi ke masjid, kemudian ada orientalis nawarkan istri, nawarkan uang 1 M, kamu pindah agama ya. Akhirnya dia tertarik, pindah agama. Di jam 12 dia pindah agama, maka di situ batal wudunya. Dan seluruh pahala amalan-amalannya yang puluhan tahun dia kerjakan itu dihapus. Kalau sekiranya nanti di jam 1 lagi tobat dia di jam 1, Pak. Astagfirullah, ini semua ini membinasakan, ini menghancurkan. Kemudian dia masuk lagi ke dalam Islam. Maka amalan-amalannya yang terhapus tadi itu, Pak, kembali lagi. Kembali lagi, tapi wudunya enggak kembali. Wudunya hilang. Kemudian dia wudu lagi kembali. Tapi amalan-amalannya, pahala-pahalanya yang dia peroleh puluhan tahun itu kembali lagi. Nah, ini kemurahan Islam bahwa orang-orang yang di luar Islam, Pak, tak kala dia melakukan kebaikan, rajin menyumbang ke masjid, rajin menyumbang ke ke pesantren, meskipun ada udang di balik batu, itu nanti tidak dapat pahala. Tak kala dia masuk ke Islam, maka baru itu dihitung semua pahala. Dan dosa-dosanya diampuni. Nah, ini 8 pembatal wudu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Pak? Mandi apa? Mandi besar. Nah, yang pertama tadi ini menyentuh kemaluan di saat mandi junub. Nah, sebelumnya sebelum kita wudu biasanya kan disunahkan mencuci kemaluan ya. Terus wudu, kemudian setelah itu mandi. Ini aturan mandi jenabah. Nah, kalau sekiranya tersentuh setelah mandi, maka nanti wudunya batal. Tapi junubnya sudah terangkat. Ya, junubnya sudah terangkat. Dia tidak perlu lagi mengulang mandi junub untuk mengangkat hadas besarnya. Nah, tapi kalau sekiranya dia mau wudu lagi, maka ini lebih utama untuk wudu lagi karena tadi hadas kecilnya sudah dibatali dengan menyentuh kemaluan. Nah, pertanyaan yang kedua tentang sulusul baul.
Sulus baul itu Pak orang yang kencing-kencing. Apa namanya? Beser ya? Nah, dulu waktu saya di pondok pesantren, ada teman itu 5 menit nggak bisa nahan. Jadi harus ke WC terus 5 menit ini nggak bisa nahan. Kalau saya alhamdulillah masih bisa nahan. Meskipun saya ini sekarang mau kencing terus, tapi bisa nahan sejam 2 jam. Nahan. Begitu selesai sholat harus ke WC untuk apa? Buang air kecil karena ini. Tapi kalau sekiranya dia sholat kemudian keluar air kencing, maka dia tetap lanjutkan sholat karena ini adalah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat dia tetap lanjutkan, sama halnya dengan wanita yang istihadah. Wanita yang kena kena penyakit darahnya keluar terus, maka dia wudu, kemudian setelah itu sholat. Kalau toh di tengah jalan, di tengah sholatnya dia keluar darah, maka dia tetap melanjutkan sholatnya. Nah, seperti itu. Karena ini dalam kondisi darurat. Wa kullu mamnu'in valid darura yubahu wal makruhi indal hajah. Setiap larangan ketika ada darurat di sana, maka tetap dibolehkan dan itu tidak haram hukumnya. Nah, yang lain Pak? Iya. Jadi tangan ini sampai ke sini namanya tangan ya. Kalau ini namanya telapak tangan. Yang biasanya menyentuh itu bukan siku. Kecuali sekarang di saat corona kan jabat tangannya pakai siku. Kan? Tapi itu bukan pengganti tangan, telapak tangan. Nah, yang dimaksud di sini menyentuh dengan uruf kebiasaan, yaitu dengan telapak tangan. Nah, jadi dalam agama kita sesuatu yang tidak dijelaskan secara terperinci itu kembali kepada kebiasaan atau adat istiadat atau uruf. Wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi syarikal urfi fabil urfi. Nah, kembali kepada uruf, bahwa yang disebut dengan tangan adalah telapak tangan ini. Paham? Abdul Fikar? Jadi kalau kita menyentuh dengan ini atau dengan siku, maka ini tidak masuk di dalamnya. Nah, yang lain? Nah, ini kondisi kalau orang itu sholat menggunakan sepatu atau menggunakan sendal, ya kan? Kalau dia tahu bahwa di sendalnya atau sepatunya ada najis, maka cukup dia gosok-gosokkan di tanah yang dia injak itu kan? Nah, ini ada hadis tersendiri mengenai hal ini. Tak kala Rasulullah sholat menggunakan terompahnya, terus diberitahukan Jibril ada najis di situ, maka dia gosok-gosokkan saja. Nah, yang jadi pembahasan kita ini adalah menginjak menggunakan telapak kakinya dia. Kemudian dia sholat kan, maka batal wudunya, menjadi konsekuensi juga batal sholatnya. Karena wudu adalah syarat sahnya sholat, dan syarat sahnya wudu adalah intifa'u nawaqidil wudu, yaitu hilangnya pembatal-pembatal wudu. Nah, paham Abu Fari? Ya, yang lain? Ini pengalaman. Setelah mengatakan awak mengeluarkan darah yang membatalkan wudu. Iya. Dan sesuatu yang mengeluarkan dari wudu membatalkan wudu. Jadi ini apa Ustaz? Jadi anak pernah bahasa kita itu ambian. Oh, ambian. Ambian itu mengeluarkan darah Ustaz. Iya. Jadi berbahasa yang mengeluarkan darah tidak membatalkan wudu. Iya. Dan yang semua melalui dari tubuh membatalkan wudu.
Iya, kira-kira ada dugaan kontradiksi atau ini ya, ta'arud ya. Maka ya biasanya yang istilahnya apa? Polok ya kalau bahasa Bugis ya, Hah? Jadi dia keluar ini apa namanya? Poloknya itu sehingga mengeluarkan darah. Nah, ini berarti ada keluar dari apa namanya? Dari duburnya. Dan ini membatalkan bukan darahnya, tapi apa namanya yang keluar dari duburnya tadi. Sehingga nanti apa saja yang keluar dari ini, dari dubur ini membatalkan darah. Dan ini istilahnya amrun nadirun, perkara yang jarang terjadi, ya kan? Kalau keluar darah dari luka atau mimisan atau dari telinga, ini sering terjadi. Nah, yang lain Pak? Nah, sekarang kita baca dalil-dalilnya. Ini kelebihan kitab ini, di samping dia menyebutkan poin-poin pembahasan fikih, dia juga menyebutkan dalil-dalilnya. Beda halnya dengan kitab-kitab yang lain seperti Matan Abi Suja atau Safinatun Najah atau Umdatul Fiqh atau Zadul Mustaqni atau Al-Kafi atau Al-Mughni. Ini tidak menyebutkan dalil. Yang disebutkan paparkan poin-poin dari dalil. Tapi ini kelebihan penulis, dia sertakan dalil-dalilnya sebagai penguat terhadap pembahasan yang dia sebutkan. Apa Imam baca? Nah, ini dalil untuk poin yang pertama. Ja'a ahadukum minal go'iti. Go'it di sini, ini istilahnya dalam ilmu balaghah adalah isti'arah, peminjaman kata untuk zat yang keluar dari dubur. Padahal go'it di sini adalah isim fa'il. Jadi go'it kalau itu bahasa kita adalah BAB. Tapi ini dipinjam kata tersebut. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Ini dalil untuk poin yang kelima. Sebagaimana kita paparkan tadi bahwa menyentuh di sini maksudnya adalah jima. Maksudnya adalah jima, bukan menyentuh biasa. Baca Pak Rifai yang kedua. Nah, ini dalil untuk poin yang keempat, yaitu makan daging onta. Rasulullah pernah ditanya, anatawaddau, apakah kita wudu dari atau ketika makan daging onta? Maka Rasulullah menjawab, iya. Wudulah kalian karena sebab makan daging onta. Nah, baca Abu Imran yang keempat. Nah, dan dia berkata tentang pembahasan khufain, dalil tentang khufain, yaitu kecuali go'id, baul, dan kencing. Nah, ini boleh mengusap karena sebab ini. Berarti membatalkan wudu. Nah, selesai pembahasan tentang nawaqidul wudu. Masih ada waktu Pak ya? Kita masuk dalam pembahasan mandi junub. Baca Abdul Fikar. Babu ma yujibul ghusla wa sifatihi wa yajibul ghuslu min al-wahid al-janabati wa hiya ilzalul manihi bi waqti aw ghairihi.
Sekarang bab apa yang mewajibkan mandi dan tata caranya. Ini yang akan disebutkan oleh penulis. Apa yang menyebabkan wajib mandi dan bagaimana caranya mandi. Nah, ini kaitannya dengan bab toharo, karena ini sering terjadi. Tak kala seseorang mau sholat, ternyata dia berhubungan dengan istrinya, mungkin dia mimpi basah karena masih bujangan. Maka apa yang dia haruskan baginya? Nah, ini akan dipaparkan oleh penulis. Sebab yang pertama adalah inzalul mani, yaitu keluarnya mani. Apakah keluarnya karena jima atau karena istimna kalau dalam bahasa apa namanya? Bahasa Arabnya, atau onani. Dia menggunakan tangan atau sesuatu yang membuat dia bisa keluar maninya. Ya. Ini Pak. Maka wajib dia apa? Mandi janabah, mandi junub. Nah, kalau sekiranya dia keluar maninya karena dingin atau karena penyakit, maka ini tidak ada kewajiban mandi. Ini yang alif. Kemudian yang ba, iltiko ul khitana ini, yaitu bertemunya dua khitan. Atau istilahnya apa? Farj atau zakar. Bertemu. Karena zakar dan farj itu Pak, kedua-duanya dikhitan. Dipotong kulitnya. Kalau laki-laki wajib, perempuan hanya sunnah. Ini, kalau sekiranya apa? Ketemu saja. Ketemu dalam artian di sini, bertemu, masuk atau enggak masuk, maka dia wajib mandi. Maaf ini Pak, ini kita bicara fikih ya, memang kedengarannya tabu, tapi ya ini adalah ilmu. Nah, kalau sekiranya, maaf ini Pak, kalau sekiranya ada seorang perempuan, si Chandringi, dia pacaran, ya, kemudian dia berhubungan, baru dia sentuhkan kepalanya seperti ini, dia tidak masukkan, maka ini tidak dianggap berzina yang mengharuskan dia ditagrib, dicambuk, diasingkan setahun. Tapi kalau sekiranya dia masuk kepalanya, ini dianggap berzina. Paham Pak? Ini bedanya. Tapi kalau dia letakkan saja sentukan, dia tidak masukkan, kedua-duanya harus mandi. Apakah dia suami istri, ataukah baru calon, ataukah baru sementara baru pacaran, tetap harus mandi junub. Nah, yang masuk kepalanya ini baru dianggap berzina. Berzina dalam artian dia mendapatkan hukum rajam kalau sekiranya sudah menikah, selingkuh rekeng, dia selingkuh kan, atau janda atau muhsin. Kalau sekiranya dua-duanya masih perjaka dan gadis, nanti tidak dirajam. Dia hukumnya hanyalah cambuk 100 kali dan diasingkan dari kampung selama setahun. Ini kalau masuk kepalanya. Kalau enggak masuk kepalanya, enggak berlaku hukum tersebut. Abu Fahri yang kedua. Yang kedua, sebab atau wajibnya mandi, khuruju damil haid, yaitu keluarnya darah haid, darah bulanan bagi perempuan. Nanti akan dijelaskan lagi tentang hal ini. Darah yang kental, kemudian bau hitam. Ini darah haid.
Seseorang kalau sudah keluar darah haidnya, habis keluarnya sudah, dia periksa terus tidak ada lagi keluar, maka dia dia wajib mandi. Kalau sekiranya suaminya buru-buru kepengen berhubungan dengan istrinya, belum sempat mandi, maka nanti tidak mengapa. Yang penting pastikan dulu sudah selesai darah haidnya keluar. Meskipun istri belum sempat mandi. Karena kebelet ini kepengen berhubungan, seminggu enggak berhubungan, dia mau, silahkan. Nah, kapan dia wajib mandi? Selesai keluar darah haidnya atau dia mau sholat sudah, baru dia mandi. Wan nifas, darah nifas, darah yang disebabkan keluar tatkala melahirkan. Jadi seorang wanita melahirkan, dioperasikah dia ataukah tidak, lahir secara normal, pasti nanti keluar darah nifas. Apakah nanti 40 hari atau 20 hari atau 30 hari, terserah saja. Yang terpenting darah nifasnya keluar sudah semua, kemudian setelah itu enggak ada lagi, maka wajiblah perempuan ini mandi. Tapi ada darah nifas nanti yang keluar sehari atau 2 hari sebelum sebelum melahirkan. Jadi ada memang keluar sehari atau 2 hari sebelum melahirkan perempuan ada keluar darah. Karena ini tertutup, kemudian keluar sedikit. Nah, di sini sudah sudah dianggap darah nifas dan dia tidak boleh lagi puasa, nggak boleh lagi sholat, nggak boleh lagi berhubungan dengan suaminya. Nah, baca Pak Imam. Nah, orang yang mati kemudian dia bukan mati syahid. Bukan mati syahid di sini dalam artian dia mati karena berperang. Mati karena berperang lawan orang Yahudi atau orang musyrik. Dia mati, maka enggak usah dimandikan. Ya, enggak usah dimandikan. Karena dia nanti dibangkitkan dalam keadaan berlumuran darah seperti itu. Kalau sekiranya dia syahid karena corona, atau karena ketindis bangunan, atau karena tenggelam di laut, naik pesawat, terus pesawatnya jatuh, mati. Nah, ini syahid yang dia tetap harus dimandikan. Syahid di sini adalah syahid yang karena perang. Nah, baca Abu Imran yang keempat. Islamul kafir. Nah, Islamil kafir. Islamnya orang yang kafir. Ini wajib mandi. Ada seorang baru masuk Islam, maka dia mandi. Nah, sebagaimana ada seorang sahabat yang dia masuk Islam, kemudian Rasulullah memerintahkannya untuk mandi. Nah, ini sebab-sebab yang mengharuskan seseorang itu mandi junub. Yang pertama tadi keluarnya mani. Yang kedua berketemunya 2 kemaluan. Kalau sekiranya laki-laki ketemu dengan bencong, ini ketemu 2 kemaluan kan? Dia temukan kemaluannya, maka berlaku juga hukum ini. Karena sama-sama khitan ini. Ya kan? Kalau ada laki-laki ketemu bencong, maka dia pertemukan kemaluannya, maka berlaku hukum ini, dia wajib mandi. Nah, yang ketiga, keluar darah haid, darah nifas. Yang ketiga, matinya orang yang selain syahid. Yang keempat, Islamnya al-kafir, yaitu masuk Islamnya orang kafir. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu Pak tentang hal ini? Hal-hal yang mewajibkan mandi.
Nah, baca Abu Fahri dalil-dalilnya. Fatahharu. Nah, ini dalil tentang junub. Wajibnya mensucikan diri dengan cara apa? Dengan cara mandi junub. Apa Imam? Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Janganlah kalian dekati, janganlah kalian jima maksudnya di sini. Bukan mendekat dalam artian dekat-dekatan bermesraan gitu, bukan seperti itu. Karena orang musyrik itu, Pak, kalau istrinya sedang haid, itu dibuatkan kandang sendiri. Dia tidak boleh di rumah, tidak boleh ikut makan dengan suaminya. Dibuatkan kandang sendiri, tinggal di situ nanti dikasih makanan sampai selesai haidnya. Karena mereka merasa jijik kalau ada perempuan haid di dalam rumah. Nah, kalau kita orang Islam, tak kala istri kita, anak perempuan kita haid, yang tidak boleh dilakukan adalah berhubungan. Kalau bermesraan saja, bercumbu, berduaan gitu, ini dibolehkan. Selama tidak masuk ke daerah terlarang. Pak Ribai baca. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Hurairah. Tak kala Rasulullah memerintahkan mandi ya bagi orang yang memandikan jenazah. Jadi orang yang memandikan jenazah itu, Pak, ada yang sifatnya dia sebagai, ada yang sifatnya dia hanya sekedar membantu saja, ya kan? Ada yang dia pokoknya yang dia siramin, yang dia yang gosok-gosok. Beda orang yang hanya membantu saja. Ada yang dia hanya membantu saja, membolakkan, membalikkan, mengangkatkan. Nah, ini dia tidak masuk dalam hal ini. Yang memandikan, yang dia sebagai di situ, nah ini yang berkewajiban mandi setelah memandikan jenazah. Nah, nanti kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.